Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke, Bang Ago, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, Gubernur diyakini tunjuk sosok terbaik untuk PJ Bupati Tubaba. Selanjutnya, 5 pelecehan seksual menyerang anak Lampung Tengah dalam sepekan. Berita yang ketiga, pasien diduga keracunan di tulang bawang bertambah jadi 70 orang. Selanjutnya, warga Lampung dihimbau waspada bencana dampak cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, puluhan kasus pencabulan ditemukan di Lampung Utara. Oke, ini ada 5 deret berita yang sebenarnya juga ada 2 berita tentang pelecehan anak. Dan ini miris sekali, angkanya sangat tinggi. Bagaimana respon dari Bang Agus sendiri? Ya. Ini sebenarnya kasus pelecehan seksual itu sudah berkali-kali kita angkat ya, bahkan sempat berapa kali menjadi HL Lampung Pos ya. Bahkan di awal tahun ini beberapa daerah itu terjadi tambahan kasus ya, bahkan Lampung Tengah itu dalam sepekan itu ada sekian kasus ya, kemudian Lampung Utara juga ada sekian kasus. Nah ini jadi peringatan bagi kita semua, terutama orang tua, untuk waspada ya, mengawasi anak-anaknya. Kemudian tapi di sisi lain juga masyarakat juga harus aktif ya, karena kita meyakini kasus pelecehan seksual ini jika diibaratkan itu seperti puncak gunung es. Yeah. Jadi data yang keluar ke media, ke pemerintah, dinas terkait itu baru pucuknya saja. Sementara di bawahnya itu banyak data yang belum tentu terungkap, diketahui. Jadi ini warning bagi kita semua. Tidak ada jalan lain lah, hukum tegas, setegas-tegasnya dan sekeras-kerasnya. Betul, harusnya ada hukuman jera tentunya supaya kasus ini tidak lagi berlanjut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang warga Lampung dihimbau waspada bencana dampak cuaca ekstrim. Ini masih terus diingatkan ya Bang ya tentang bencana ekstrim. Ya, karena puncak musim penghujan kan diramalkan itu Januari sampai Desember Januari, bahkan Februari, ya kan. Terakhir BMKG malah memperpanjang lagi, Maret itu sangat mungkin sekali kita masih berada pada puncak musim penghujan. Jadi kalau beberapa waktu lalu terjadi bencana banjir, longsor, puting beliung di sejumlah daerah, tidak menutup kemungkinan bencana tersebut masih mungkin berulang di bulan-bulan berikutnya ya, Januari, Februari hingga Maret. Baik, harus tetap waspada pastinya ya. Kali ini kita akan beralih lagi Bang Ago, kita akan ke lampungpost.id. 5 deret berita di antaranya, waspada lonjakan kasus DBD. Selanjutnya, capaian vaksin 60% ke atas, sekolah harus PTM 100%. Berita yang ketiga, warga keracunan makanan yang masih dirawat 14 orang. Selanjutnya, BMKG atensi dampak cuaca ekstrim. Dan yang terakhir, 205.349 anak tervaksin dosis 1. Nah, ini ada tentang tema yang kita angkat tentunya untuk waspada lonjakan kasus DBD ya Bang ya. Iya, HL1 Lampung Pos hari ini itu mengangkat soal waspada lonjakan kasus DBD ya, seperti senada dengan tajuk yang kita bahas hari ini ya. Tujuannya itu tadi, jangan sampai ketika pandemi sudah terkendali ya, kalau kita lihat grafis pandemi ini untuk Lampung itu dari hari ke hari itu hampir tidak ada progres, artinya itu sesuatu yang baik ya, artinya tidak ada tambahan kasus baru. Nah, ini sudah capaiannya sangat bagus sekali. Jangan sampai ketika pandemi sudah terkendali kita justru disibukkan, diancam dengan penyakit demam berdarah ya. Jangan sampai kita berhadapan dengan 2 wabah sekaligus. Baik, waktunya juga ini menjadi waspada untuk kita semua ya. Selanjutnya ada tentang capaian vaksin 60% ke atas, sekolah harus PTM. Wah, ini tentunya kita menyambut di 2022 pembelajaran tatap muka dan juga vaksin yang sudah cukup terpenuhi ya Bang ya. Ya, kalau di peraturan bersama 4 kementerian sebelumnya itu PTM itu kan berdasarkan leveling PPKM level 1, 2, 3, dan 4 ya. Dan ada syarat-syaratnya. Dan ini yang terbaru adalah ketika capaian vaksinasi itu sudah di sekolah ya, untuk guru itu sudah 60% ke atas dan siswa sudah 50% ke atas, maka sekolah tersebut itu harus
pembelajaran tatap muka 100%, artinya tidak dibagi-bagi lagi dan jam pelajarannya ditambah. Baik, jadi ini mungkin menjadi kabar bahagia untuk seluruh anak-anak pelajar pastinya. Betul. Supaya bisa kembali merasakan pembelajaran yang sesungguhnya. Iya, karena bukan memang lagi daring. faktanya di lapangan itu ada siswa yang anak baru gitu ya, baru kelas 1, langsung berhadapan dengan pandemi. Waduh, jadi sudah kelas 2 itu dia tidak ketemu sama sekali dengan teman sekolahnya. Betul. Gitu. Tentunya juga kita menghindari dampak lost learning dari adanya online yang cukup lama dilakukan. Oke, kali ini kita juga akan beralih untuk trending topik dari Radio Sai 100 FM, 5 berita di antaranya. Billie Eilish dan Kanye West bakal jadi pengisi utama Coachella 2022. Selanjutnya M. Shadow sebut album baru Avenged Sevenfold terinspirasi dari Kanye West. Selanjutnya The Flash jadi film terakhir Ben Affleck perankan Batman. Berita yang keempat, daftar pemenang 36 Golden Disc Award 2022. Dan yang terakhir, lewat Christmas Tree, BTS cetak rekor Billboard. Wow, ini ada salah satu mungkin iconic hero yang Bang Agus suka, Batman. Tapi kabarnya menjadi peran terakhir dari Ben Affleck ya dalam film The Flash. Iya, ini bagi penggemar DC, komik atau ya lebih tepatnya penggemar Batman, itu sebenarnya cukup menyayangkan ketika aktor sekaliber Ben Affleck itu harus berpisah ya, menjadi serial The Flash yang kabarnya tayang nanti November 2022 ini itu akan menjadi film terakhir Affleck sebagai Batman. Padahal Affleck ini Ben Affleck ini cukup unik ya, ketika dipilih sebagai aktor Batman 8 tahun yang lalu itu fans banyak yang menentang ya. Bahkan sempat ada petisi yang menolak Affleck sebagai Batman. Kenapa itu Bang? Ya mungkin karena tidak cocok dan lain sebagainya atau belum move on dengan aktor Batman sebelumnya ya. Siapa Christopher Nolan ya dengan trilogi The Dark Knight. Nah, tapi setelah muncul di filmnya Batman Dawn of Justice, Superman versus Batman dan kemudian Justice League, semua orang itu terbuka matanya bahwa ternyata Ben Affleck itu cukup berhasil, bahkan sangat berhasil memerankan Batman. Batman versi Affleck ini sangat komik sekali lah, mendekati dengan versi komiknya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Seketika sudah sayang jadi sulit move on ya Bang. Dan sepertinya mungkin Affleck balas dendam ya. setelah sebelumnya dia ditolak, nah ketika fans itu merindukan dia malah menyatakan ingin berpisah dari proyek-proyek Batman selanjutnya. Baik, jadi jangan sampai ketinggalan tentunya untuk menyaksikan perannya sebagai kita lihat Batman saja yang nanti, terakhir, masih lama waktunya, November nanti. Baik, terima kasih Bang Ago. Sama-sama. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik dari Lampung Post Group kali ini. Silakan untuk Anda bisa update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website lampos.co serta lampungpost.id dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM untuk update informasi tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Anda juga bisa untuk mengakses web dari sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.